Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Diana Fitria Safitri, mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 1 Kelas IA. NIM BI 721030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 mata kuliah profesi kependidikan, yaitu tentang peranan guru dalam bimbingan dan konseling. Video ini guna untuk memenuhi mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bu Ririn Nurul Azizah MPD. Untuk lebih singkatnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam membahas peranan guru dalam bimbingan dan konseling, yang pertama kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan. Bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan memberikan nasihat serta gagasan dalam asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu konseling. Konseling sendiri yaitu kontak dan hubungan timbal balik antara dua orang konselor atau klien untuk menangani masalah klien yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan interaksi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Lalu, bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling di dalam sekolah? Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian integral yang sangat berkaitan. Maka demikian, hal yang disebabkan karena inti dari kegiatan bimbingan itu sebenarnya proses konseling. Oleh sebab itu, beberapa ahli menyebutkan bahwa konseling adalah jantungnya bimbingan. Peranan personil sekolah dalam manajemen bimbingan dan konseling. Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak lepas dari peranan berbagai pihak di sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah. Ini karena kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program bimbingan dan konseling, karena posisinya yang sentral. Kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, yaitu wakil kepala sekolah, yakni membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, yaitu koordinator bimbingan dan konseling. Yang A, mengkoordinir bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengadministrasikan program. Yang kelima, hasil pelaksanaan program. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan. Yang ketujuh, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian. Yang B, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhnya tenaga, alat, sarana, dan prasarana bimbingan dan konseling. Yang keempat, yaitu guru pembimbing. Guru pembimbing sebagai pelaksana utama. Tenaga ini dan ahli bertugas yang pertama, pemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program. Yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan. Yang keempat, melaksanakan segenap program kegiatan mendukung. Kelima, menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan mendukung bimbingan konseling. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung. Yang ketujuh, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan mendukung. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan. C.
Guru dan peranannya. Yang A. Guru sebagai mediator kebudayaan. Dalam peranan ini, guru merupakan seseorang perantara di dalam suatu proses pewarisan kebudayaan. Dalam peranannya sebagai mediator kebudayaan, maka seorang guru harus sanggup memberikan, mengajarkan, dan membimbing berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada muridnya. Guru tersebut harus menguasai berbagai aspek kebudayaan. B. Guru sebagai pembimbing. Dalam tugas pokoknya yaitu mendidik, guru harus membantu agar anak mencapai kedewasaan secara optimal. Artinya, kedewasaan yang sempurna sesuai dengan norma dan sesuai pula dengan kodrat yang dimilikinya. Sehubungan dengan peranannya sebagai pembimbing, maka seorang guru harus mengumpulkan data tentang murid, mengamati tingkah laku murid dalam situasi sehari-hari, mengenal murid-muridnya yang memerlukan bantuan khusus, mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua murid, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk memperoleh saling pengertian dalam pendidikan anak. Meneliti kemajuan murid baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, guru mata pelajaran dan guru praktik. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat mengharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Yang keenam, wali kelas. Wali kelas sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan, yakni membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu, memberikan, dan memudahkan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti atau menjalin kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi khusus. Yang kelima, mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.